Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di Amaya Channel. Kali ini saya akan berkreasi dengan baju bekas ya. Kita akan modif untuk tas ini, bisa jadi sling bag atau bisa jadi backpack seperti ini. Oke, siap-siap ya. Pertama kita siapkan ya daster bekas yang sudah bolong-bolong macam ini. Jahitannya juga sudah pada tidak rapi, sudah sobek-sobek di beberapa tempat. Nah, macam ini. Kemudian kita akan siap-siap mengguntingnya. Saya menggunakan hakpen besar ya, ukuran 6.0 mm. Kemudian saya akan bersiap-siap menggunting, memotong-motong daster ini menjadi bagian yang lebih kecil lagi, bagian memanjang dengan panjang 1 cm, seperti benang ya, seperti tali, seperti itu. Saya akan memotong pada bagian rok dulu, rok ke atas ya, seperti ini. Saya akan memotong kecil-kecil, membentuk menyerupai tali memanjang. Jadi biasanya baju bekas itu biasanya berakhir jadi keset atau jadi lap ya, karena memang kainnya masih bagus tapi jahitannya udah robek-robek. Di sini saya memodif untuk memanfaatkannya menjadi barang yang lebih berguna, yaitu saya akan membuat kreasi dengan kain bekas ini. Saya mau bikin tas kecil yang cukup untuk HP, untuk dompet, kemudian untuk nota-nota seperti itu, kunci motor, kunci mobil, dan sebagainya. Oke, lanjut kita akan memotong-motong daster ini selebar 1 cm. Memang sih kurang rapi ketika kita memotong manual, karena memang handmade, jadi wajarlah kalau memang ada sedikit sesuatu yang kurang rapi, atau mungkin potongannya tidak terlalu halus, atau karena guntingnya tidak terlalu tajam, tapi nggak masalah. Lanjutkan ya sampai prosesnya selesai, sampai akhir. Kita memotongnya lumayan lama di sini prosesnya. Keep going. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita rapikan, kita gulung-gulung biar nanti ketika merajutnya biar lebih enak, tidak ruwet seperti itu. Kita akan mulai merajut dengan hakpen besar di sini 6.0 mm. Oke ya, kita akan memulainya. Oke, di sini saya mencari ujungnya dulu. Saya akan membuat simpul awalan. Kita rapikan dulu. Oke ya, di sini bagian ujung, kemudian kita bikin simbol macam ini. Nah, kita akan bikin rantai 20 tusuk rantai. Oke, seperti ini ya. Tusuk rantai, tusuk rantai, tusuk rantai. Sampai 20 tusuk rantai. Nah, kain yang saya gunakan di sini semacam kaos ya, kaos atau semacam kain yang lumayan melar seperti itu, jadi nggak sakit untuk dirajut. Kemudian dia juga fleksibel, enak kalau kita buat untuk membuat berbagai macam bahan kreasi daur ulang semacam itu. Kita udah dapat 20 tusuk rantai ya, kurang lebih. Nanti panjangnya sepanjang ini kita bikin 1 tusuk rantai untuk naik ke atas, karena kita mau bikin lebar dari alas tas ini. Nah, skip 1 lubang. Di sini saya mulai untuk membuat tusuk single seperti ini. Ambil, tarik, ambil pada bagian bawah untuk rantai yang kita buat di awal tadi. Masukkan, ambil, kaitkan, kemudian tarik. Masukkan, kaitkan, ambil, tarik, seperti itu. Untuk totalnya nanti tetap 20 tusuk rantai ya. 20 tusuk single maksudnya.
Oke, teruskan sampai ujung. Jadi nanti kita mau bikin tusuk single bolak-balik macam ini. Ini kita membuat awalan untuk alas dulu ya. Oke, tadi ada sambungan jahitannya, nggak masalah. Oke, seperti ini. Tarik, masukkan, ambil, tarik. Oke, tusuk single lagi untuk baris terakhir di sini. Nah, udah jadi. Kemudian kita akan melanjutkan memperlebar alas tas yang kita buat. Satu rantai ke atas, kemudian balik, dan kita mau membuat tusuk single lagi. Jumlahnya ada 20 tusuk single. Semacam ini. Oke, lanjut ya. Semoga lubangnya kelihatan di sini. Tusuk single bolak-balik untuk kita membuat alas. Jadi kita menurut selera mau lebar alasnya berapa. Tentunya semakin lebar tusuk single bolak-baliknya, maka nanti tasnya akan semakin besar. Oke, lanjutkan. Seperti ini. Oke, lanjutkan sampai ujung. Ini baru putaran yang kedua. Nah, kita udah dapat alas yang lebih lebar. Kemudian satu rantai ke atas, balik, kemudian 20 tusuk single lagi. Seperti ini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, nanti tergantung selera ya, nanti berapa kali mau tusuk single bolak-balik. Kalau pengen tas trapeze nanti ya nggak usah terlalu tinggi untuk lebar alasnya, tapi kalau kita pengen tas yang agak besar, nanti alasnya bisalah untuk 10 kali tusuk single bolak-balik atau mungkin bisa lebih, untuk kita mendapatkan alas tas yang cukup lebar dan sesuai dengan selera kita. Tas yang tadi seperti di awal tadi yang sudah saya tampilkan di awal, kurang lebih nanti satu daster hanya bagian rok saja yang saya gunakan ya. Kemudian di sini saya sudah mendapatkan tusuk single 6 kali single bolak-balik, atau mungkin bisa ini ya, bisa lebih atau bisa kurang tergantung pada selera kita. Nah, di sini saya sudah mau cukupkan sajalah di sini karena lebarnya nggak terlalu lebar juga nggak masalah karena saya pengen tas yang kecil saja. Nah, kita udah sampai pojokan. Nah, untuk pojokan di sini saya akan melebihkan tusuknya. Jadi dalam pojokan di sini saya mau beri 2 tusuk agar dia tidak mengkerut ya untuk kita nanti membuat badan tasnya. Lanjut, saya akan memutari alasnya dengan tusuk single. Satu lubang, satu tusuk single. Kecuali nanti untuk putaran pertama di sini adalah bagian pojokan. Bagian pojokan saya lebihkan satu lubang, ada 2 tusuk single. Nah, di sini 1. Kemudian saya akan tambahkan lagi. Oh ya, ini ada bagian pojokan. 1, kemudian 2. Kemudian lanjut lagi memutari rajutan yang sudah ada dengan tusuk single. Putarannya memutar ya, merajutnya memutar maksudnya.
seperti ini nanti. Setelah memutar, setelah sampai pada ujungnya, kemudian saya mau menambahkan ring. Fungsinya ring di sini fleksibel saja, tapi kalau misalnya berminat untuk tasnya bisa backpack atau bisa dijadikan tas punggung, kita tambahkan nanti ringnya. Nah, ini untuk putaran tasnya, nanti kita kan akan menuju ke badan tas ya. Kalau tadi putarannya pojokan udah dikasih 1 lubang 2 tusuk single, nah kita tinggal menambahkan untuk putaran kedua ini 1 lubang 1 tusuk single saja. Jadi nanti lama-lama akan naik ke atas kok. Kita udah mulai 1 lubang 1 tusuk single. Pojokan tas kita beri ring O, ring bulat seperti itu, karena kita nanti pada bagian pojok kita bisa menambahkan tempat untuk handle tas ya. Kemudian lanjut tusuk single seperti ini, nanti dua sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan. Lanjut lagi kita tusuk single, kemudian pada sampai pojokan kita pasang ring yang kedua. Nah, ini ring kedua sudah terpasang ya, seperti ini. Ini adalah bagian alas yang nanti sudah siap kita rajut untuk kita membuat badan tasnya. Going untuk kita merajut tusuk singlenya, jadi nanti memutar seperti rumah siput seperti itu, 1 lubang 1 tusuk single. Teruskan kita merajut badan tasnya. Kita udah mulai naik ke atas nih. Nanti ketika sudah 3 putaran, kurang lebih kita udah dapat inilah efek dari bentuk alas tas yang sudah mulai kelihatan naik ke atas. Oke, ini pojokannya. Untuk naik ke atas, pojokan udah nggak ditambah 1 lubang 2 tusuk ya, hanya pada putaran pertama saja. Oke, seperti ini. Lanjut, ini sisi pojokan sudah terlihat ya, kita udah mulai untuk membuat badan tasnya. Pojokan tas sudah kelihatan melengkung, tinggal kita teruskan saja sampai nanti tinggi tasnya mau berapa sentimeter terserah pada kita. Oke, lanjut. Ini udah beberapa putaran, 4 putaran saya sudah duluan membuat 4 putaran tasnya seperti ini. Nanti udah kelihatan lenggungnya di bagian alas. Kemudian lanjut, kita akan merajutnya. Oke ya, kita mulai lagi ngerajut. Sudah kelihatan lebih tinggi, dan kita akan membuat tas ini menjadi semakin tinggi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, rajut lagi. Nah, kurang lebih di sini sudah mulai terlihat kantong tasnya sudah jadi ya. Kalau saya pengen agak lebih tinggi lagi. Nah, kira-kira nanti ketika sudah
tinggi ya, kira-kira sudah 20-an cm tingginya atau lebih juga boleh. Saya akan memasang ring O untuk sisi kiri dan kanan tasnya, kurang lebih untuk handle sling bag yang nanti kita pasang ya. Pasangnya sambil dirajut kurang lebih 3 atau 4 tusuk di sini. Jangan lupa dipaskan di tengah-tengah ya, biar dia simetris. Oke, kemudian lanjut lagi kita merajutnya. Jangan lupa nanti kita siapkan ring O juga untuk memasang handle tas pada bagian tengah ya. Tengah di sini kita tambahkan yang fungsinya nanti untuk handle backpack. Kita bisa pasang, bisa lepas ya handle-nya. Tali tasnya bisa kita pasang, bisa kita lepas untuk kita ganti posisinya, mau sling bag atau mau backpack seperti itu. Oke, setelah 2 ring terpasang nanti bentuknya seperti ini, dan rajutan kita mulai selesaikan ya, kita habiskan benangnya sampai ke atas gitu atau sesuai kebutuhan. Lanjut nanti kita akan memutusnya atau menyelesaikan talinya, kita finishing dengan kita umpet-umpetin lah di belakang rajutan seperti ini biar dia tidak kelihatan, biar lebih kuat juga. Oke, kita umpetin macam ini. Kantong tas sudah siap. Seperti ini bagian belakangnya, ada 5 ring yang kita gunakan. Kemudian saya akan menambahkan aplikasi tutup dari kulit sintetis. Bisa dibelilah di toko-toko seperti itu, atau enggak juga nggak apa-apa sih. Kita bisa membuatnya dari rajutan juga. Nah, di sini saya akan menjahit manual dengan benang rajut juga, atau benang ya yang ada di rumah apalah seperti itu. Saya menjahit manualnya dari tengah karena pengen posisinya simetris ya, seperti ini. Setelah semuanya terajut, tutupnya sudah jadi. Nah, ini ada magnetnya nih, kancing magnet untuk bagian depan seperti ini. Nah, kita pasang di badan tas. Oke, ketika sudah terpasang, kemudian kita tinggal menambahkan sisi kanan kirinya. Ketika kita ingin membuat efek kerut di sini, kita bisa menambahkan magnet juga untuk bagian sisi kiri dan kanan tas. Oke, magnet tinggal dipasang, kemudian tas sudah siap digunakan. Seperti ini ya untuk penampakan untuk sling bagnya. Handle-nya bisa kita copot, bisa kita pasang. Oke Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.